Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Ani Lucy Kristiana akan membawakan renungan harian Resort GKE Pulang Pisau. Adapun nats renungan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dalam nats ini ada dua perikop. Yang pertama, menderita dengan sabar, dan yang kedua, hidup orang Kristen. Dan saya memberi tema renungan hari ini yaitu semakin giat dalam melayani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup melayani Tuhan tanpa pengharapan iman adalah hidup yang kurang bergairah atau kurang semangat. Tetapi jika ada pengharapan dalam iman, maka kita hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu pengharapan menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada ayat 7 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Seruan Petrus ini mengadopsi tradisi orang Yahudi di mana mereka memiliki pemahaman bahwa kesudahan dari segala sesuatu diawali dengan penderitaan yang hebat dan kesengsaraan yang tiada akhir. Oleh karena itu, Petrus menasehati jemaat untuk senantiasa tenang dan berdoa. Ia juga mendorong jemaat supaya untuk tetap siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kalinya dikatakan sudah dekat. Artinya, kedatangan Tuhan pasti akan datang. Dan dalam penantian tersebut bukan berarti umat Tuhan hanya duduk diam tanpa bekerja, tanpa melakukan apa-apa, tidak melakukan pelayanan. Tetapi sebaliknya, Petrus mengingatkan supaya mereka tetap memiliki kasih yang bertumbuh, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tetap terus berbuat kebaikan dengan memberikan tumpangan kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kenapa Petrus mengingatkan hal tersebut? Karena memberi tumpangan kepada orang lain bukan sesuatu yang lazim pada saat itu. Memberi tumpangan atau memberi pertolongan hanya berlaku bagi sanak saudara saja. Begitu juga dengan kasih. Kasih secara manusia hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Namun kasih Tuhan membuat jemaat menjadi satu keluarga, sehingga bisa memberi tumpangan atau pertolongan atau bantuan kepada orang lain yang bukan saudara. Dan Petrus juga menasehatkan agar jemaat hidup saling melayani satu sama lain sesuai karunia yang mereka miliki, sehingga Tuhan dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan atau dosa, tapi kita adalah anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, kita harus memancarkan terang kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, dengan giat melakukan pelayanan, menebar kasih dan kebaikan, bukan sekedar diucapkan, tapi dilakukan. Dan tiap-tiap orang percaya seharusnya paham akan arti kehadirannya di tengah dunia adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Amin.
Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Biar firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, menuntun, mengajar, membimbing kami untuk tetap terus setia dan percaya kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam surga, berkati kami di dalam aktivitas kami sepanjang satu hari ini, agar kami senantiasa diberkati dalam pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan mendatangkan kesukacitaan dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu GKE Pandohop yang ada di Tumbang Nusa. Tuhan berkati jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman percaya mereka, agar mereka tetap setia, bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Mereka semakin diberkati dalam setiap pelayanan mereka, sehingga dalam pelayanan mereka ada kesatuan hati untuk terus memuliakan nama Tuhan. Berkati vikaris, penatua diakon, guru sekolah minggu yang melayani jemaat-Mu. Biar mereka memiliki kesatuan hati dalam pelayanan, bersyukur dan bersukacita di dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Dan biar terus mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam surga, berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di GKE Pandohop Tumbang Nusa, agar sawah ladang mereka pun diberkati, anak-anak mereka diberkati, sehingga mereka senantiasa bersyukur di dalam Tuhan dalam segala hal. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan selanjutnya hanya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup kekal selamanya. Amin.